Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3 kata. Pada pertemuan ini kita membahas definisinya, pembagian kelas kata, serta kaidah maknanya. Definisi dari kata sendiri adalah bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Pembagian kelas kata ada beberapa, mulai dari verba, adjektiva, nomina, sampai dengan partikel. Kita akan bahas satu-satu. Mulai dari verba. Apa sih verba? Verba itu kata kerja, kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Nah, contohnya seperti duduk, makan, minum, mandi, pergi, pulang. Selanjutnya ada adjektiva, kata yang menerangkan kata benda atau nomina. Contohnya seperti bahagia, langsung, genap, agung, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata nomina. Nah, kata nomina itu adalah kata benda. Kata yang menyatakan contoh dari nama seseorang, tempat, atau semua benda yang dapat dibendakan. Nah, contohnya apa? Buku, jember, Philip, pekerja, pekerja, cinta, tukang jahit, dan lain-lain. Selanjutnya ada pronomina. Nah, ini kata ganti, kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya kata gantinya saya, bapak, ibu, tua, nyonya, ku, mu, nya. Selanjutnya ada numeralia. Ini menyatakan jumlah ya, jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada adverbia, ini kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Contohnya paling, sangat, lebih, pelan-pelan. Selanjutnya ada interrogativa. Nah, ini kategori dalam kalimat interrogatif, fungsinya menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau kuncinya ini mengkukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Contohnya apa, bila, apa-apaan, bagaimanakah, dan seterusnya. Kita lanjut di kelas demonstrativa. Ini digunakan untuk menunjuk atau menandai sesuatu. Bisa orang, bisa benda. Contohnya ini, itu, berikut, di sana, di sini, dan seterusnya. Ada artikula. Artikula ini kata sandang. Menentukan atau membatasi kata benda. Nah, umumnya terletak di depan atau sebelum kata benda. Contohnya hang, tuah, si, dan lain-lain. Ada preposisi. Nah, preposisi ini letaknya di depan kategori lain. Nah, biasanya di sebelum nomina, sehingga terbentuk frasa. Contohnya, ada antara, akan, bersama, menjelang, melalui, bagaikan, dan seterusnya. Ada konjungsi. Nah, konjungsi ini kata penghubung. Fungsinya apa? Menghubungkan dua buah klausal atau kalimat, paragraf, atau lebih. Nah, contohnya ada bukan hanya, melainkan, ada jika, maka. Kita juga bisa menggunakan konjungsi dan, tetapi, atau, dan lain-lain. Selanjutnya ada fatis. Nah, ini tugasnya memulai, mempertahankan, atau mengkukuhkan komunikasi. Nah, biasanya adanya di dialog. Contohnya, kok, deh, oh, nah itu. Ada interjeksi, ini kata seru, mengungkapkan isi hati juga. Contohnya, emboy, aih, duh, gitu. Kata-kata pujian, syukur, alhamdulillah, insya Allah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada partikel, ini unsur terkecil ya dari suatu benda. Contohnya,
ka, lah, tah, pun, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kata denotatif dan konotatif. Bedanya kalau denotatif itu makna sebenarnya, sedangkan konotatif makna gramatikal. Kita lihat contohnya. Toko itu dilayani gadis-gadis cantik, toko itu dilayani dara-dara cantik, dan yang terakhir toko itu dilayani perawan-perawan cantik. Nah, kata-kata gadis, dara, perawan secara denotatif maknanya sama, yaitu wanita muda yang belum menikah atau kawin. Tetapi secara konotatif maknanya berbeda. Gadis mengandung makna umum, dara mengandung makna yang bersifat puitis, dan perawan mengandung makna pada asosiasi tertentu. Selanjutnya kita masuk kata sinonim dan homonim. Nah, ini teman-teman sering pelajari. Sinonim dan antonim. Sinonim itu maknanya sama atau mirip, sedangkan antonim lawan katanya. Contohnya, untuk sinonim ada indah, cantik, dan bagus. Nah, ini artinya sama-sama enak dipandang mata, nyaman dipandang mata, tergantung nanti penggunaannya disesuaikan dengan kalimatnya atau tujuannya. Sedangkan antonim, contohnya, lawan katanya mudah itu ada sukar. Selanjutnya ada homonim. Nah, homonim ini tulisan dan lafalnya sama, namun maknanya beda. Contohnya di sini ada bisa. Bisa ini dapat diartikan racun atau dapat diartikan boleh, dapat. Nah, ini hati-hati. Selanjutnya ada homofon dan homograf. Bedanya kalau homofon sama lafalnya beda ejaannya, kalau homograf sama ejaannya beda lafalnya. Hati-hati jangan terbalik. Contoh kalau homofon itu ada bang dan bang. Ini lafalnya sama, bang dan bang. Ada sanksi dan sanksi, cuma tulisannya berbeda. Contoh dari homograf ini ada E untuk teras, ada E untuk teras. Jadi ayahnya adalah pegawai teras. Atau Wisma tidur di teras. E sama E. Nah, ini beda ya. Lafalnya, artinya pun berbeda. Apa itu kata konkret dan kata abstrak? Nah, kalau kata konkret, objeknya nyata, dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasa. Sedangkan abstrak masih berupa konsep, biasanya bentukan dengan konfiks, peng-an, dan ke-an. Nah, contoh katanya, yang pertama, saya melihat seekor kucing memanjat pohon. Nah, ini ada kucing, ada pohon, ini nyata, kita bisa melihatnya. Sedangkan kata abstrak, di sini contohnya imbuhan peng-an ada perdamaian. Nah, ini masih abstrak ya, masih konsep. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Nah, ini kalau kata umum hubungannya luas. Kalau khusus lebih sempit, terbatas, bahkan khusus atau unik. Contohnya, di sini ada pemimpin. Nah, itu kan umum, seorang yang memimpin. Sedangkan kita bisa kerucutkan menjadi kata khusus menjadi direktur. Contoh runcing, kata umumnya. Kata khususnya tajam mancung. Nah, umumnya memasak. Nah, ini kalau dikhususkan dapat menanak, langsung menanak nasi. Nah, ini dapat dilihat ya perbedaannya. Selanjutnya ada kata populer dan kajian. Kata populer ini terkenal dalam masyarakat. Sedangkan khusus ini terbatas. Biasanya digunakan ilmuwan tertentu ya dalam pembicaraan tulisan ilmiah. Contoh dari umum itu isi. Kalau kata khususnya kita bisa lihat di sini contohnya volume. Sama-sama ya, sama-sama isi. Umumnya ini ada kata sejajar, khususnya kita bisa sebut paralel. Selanjutnya ada kata baku dan tidak baku. Ini pernah kita bahas kalau baku itu resmi,
sesuai dengan standarnya. Kalau tidak baku ini tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya kalau bakunya itu beritahu, tidak bakunya kasih tahu. Nah, ada lagi nih kata mubazir. Kata mubazir ini kata sinonim dan digunakan bersama-sama sekaligus sehingga menjadi mubazir. Nah, ini sering kita temui ya. Contohnya, kita masukkan untuk agar supaya jadi satu, padahal cukup satu aja, sama-sama artinya. Ada yang menyebutkan amat sangat indah sekali. Nah, ini mubazir ya, cukup satu aja. Sangat indah seperti itu. Jadi katanya tidak mubazir. Ada kata mirip. Nah, ini segi bentuk kata-katanya rasanya mirip. Nah, ini rasanya mirip dari segi maknanya. Contohnya ada sedang dan sedangkan, ada jam dan pukul. Ini sama-sama waktu, tapi hati-hati penggunaannya. Nah, ada pasangan idiomatis. Nah, ini yang harus bersatu, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Contohnya, sesuai dengan, disebabkan oleh, bergantung pada. Nah, ini harus bersama, tidak boleh terpisah. Sekian dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.